Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Andrea Dili Brilian. Kali ini saya akan menjelaskan terkait pendaftaran kartu prakerja yang sedang dievaluasi. Apa kabarnya sahabat kartu prakerja dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait pendaftaran kartu prakerja yang sedang dievaluasi. Seperti contoh di dashboard akun prakerja ini. Di sini keterangannya ada tulisan, "Ya, pendaftaranmu sedang kami evaluasi." Kemudian di sini sedang diproses di bawahnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara lengkap. Jadi teman-teman jangan di-skip dan teman-teman juga dengarkan informasi ini sampai selesai karena ada beberapa informasi selain ini yang akan saya sampaikan yang cukup penting ke depannya bila teman-teman sahabat kartu prakerja itu lolos atau diterima menjadi program kartu prakerja. Nah, untuk terkait pendaftaran kartu prakerja yang sedang kami evaluasi, ini teman-teman artinya sudah selesai mendaftar, tidak perlu melakukan pendaftaran lagi atau apa. Maksudnya di sini, setelah kita daftar, setelah kita klik gabung, nah muncul tulisan ini, teman-teman nggak perlu khawatir. Maksudnya pendaftaran kita itu sedang dievaluasi oleh pihak prakerja. Bisa juga dengan istilah sedang diproses atau sedang dikoreksi atau sedang diseleksi atau sedang dinilai. Nah, jadi teman-teman cukup didiamkan aja akun prakerjanya, tidak perlu melakukan apa-apa, tidak perlu daftar lagi karena kita hanya melakukan pendaftaran satu kali karena KTP kita, NIK kita hanya bisa mendaftar satu kali, tidak bisa mendaftar lagi. Di sini kita tinggal menunggu pengumuman lulus atau tidaknya. Tapi sambil menunggu, alangkah baiknya teman-teman membuat rekening dulu atau membuat rekening e-wallet. Dari pihak prakerja menyediakan atau memfasilitasi untuk rekening ada 4 pilihan. Yang pertama itu menggunakan rekening BNI, rekening bank. Teman-teman bisa membuat rekening BNI bagi yang belum punya, membuat secara online. Baru nanti datang langsung ke Bank BNI untuk meminta buku tabungannya. Syaratnya teman-teman untuk data KTP dan nomor handphone yang digunakan membuat rekening BNI itu harus sama dengan data yang ada di prakerja kita agar nanti insentifnya tidak bermasalah. Terus bagaimana jika menggunakan rekening selain BNI, bank lain selain bank BNI? Itu tidak bisa karena kartu prakerja hanya untuk rekening bank itu hanya bank BNI. Kalau menggunakan BRI, BCA dan sebagainya itu tidak bisa karena kerjasamanya hanya BNI. Kemudian kalau kita tidak menggunakan BNI ada 3 pilihan lagi yaitu rekening e-wallet. Di sini rekening e-wallet itu ya rekening online lah bahasanya. Ada 3 pilihan, bisa memilih OVO, kemudian link aja ataupun GoPay. Nah, bagaimana menginstal dan mengupgrade-nya? Nah, di channel YouTube saya juga sudah ada, silakan teman-teman buka kemudian scroll ke bawah. Nah, teman-teman cari aja. Nah, di sini, nah ini cara install dan upgrade e-wallet OVO. Nah, teman-teman pelajari, silahkan dilihat videonya bagaimana cara menginstal dan upgrade. Kemudian teman-teman bisa kalau mau menggunakan link aja, di sini ada juga cara install dan upgrade e-wallet link aja. Nah, ini ada cara installnya dan upgrade-nya. Kemudian kalau mau menggunakan GoPay, di sini juga ada, sudah saya buatkan tutorialnya. Cara upgrade e-wallet GoPay terbaru. Nah, cara install dan upgrade GoPay. Teman-teman silahkan pilih salah satu kalau menggunakan e-wallet. Boleh OVO, boleh link aja, boleh GoPay. Tapi dengan syarat nomor HP dan data baik NIK KTP maupun email itu harus sama dengan yang digunakan untuk mendaftar kartu prakerja. Misalkan daftar kartu prakerja menggunakan nomor teman-teman sendiri, artinya teman-teman juga menggunakan nomor tersebut untuk akun e-walletnya. Jangan beda nomor, nanti insentifnya bisa tidak cair. Kemudian
saat upgrade itu nomor KTP itu juga sama dengan nomor KTP yang di prakerja. Artinya untuk daftar kartu prakerja menggunakan KTP kita, e-walletnya juga KTP kita. Kemudian emailnya juga usahakan sama. Kalau tidak sama nanti bermasalah saat insentifnya cair. Teman-teman silakan sambil menunggu pengumuman diinstal dulu, mau OVO mau link aja maupun GoPay, atau juga bisa tadi rekening BNI. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, ini artinya kita tinggal menunggu pengumuman saja. Kemudian kalau ada yang bertanya kapan pengumumannya, biasanya pengumumannya itu setelah pendaftaran kartu prakerja gelombang tersebut itu ditutup. Misalkan ini gelombang 8 ditutupnya sampai tanggal 14 hari Senin hari ini. Artinya pengumuman lulus tidaknya itu bisa besoknya tanggal 15 atau 16 atau 17 atau 18 sampai pendaftaran kartu prakerja gelombang berikutnya itu dibuka. Kemudian bagaimana cara mengetahui kita lulus tidaknya? Teman-teman sering buka akun prakerjanya di dashboard. Nah, saya akan tunjukkan untuk tampilan lolos dan tidaknya. Nah, yang pertama kita tampilan jika kita tidak lolos kartu prakerja. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, maka tampilannya jika kita tidak lolos akan seperti ini. Ada keterangan kamu belum berhasil. Pendaftaran pada gelombang pilihanmu sudah memenuhi kuota. Silakan gabung pada gelombang yang lain tersedia di bawah ini. Di sini ada tulisan ikuti seleksi. Artinya kalau tidak lolos tampilannya seperti ini, dan tampilan di bawah di sini biasanya gelombang tidak ditemukan. Kenapa gelombang tidak ditemukan? Karena gelombang berikutnya belum dibuka, maka belum bisa gabung ke gelombang berikutnya. Kita nunggu gelombang berikutnya itu buka. Itu adalah tampilan bila kita tidak lolos. Artinya kalau kita tidak lolos, kita tidak perlu daftar lagi dari awal. Kita hanya klik gabung di gelombang berikutnya kalau gelombang tersebut sudah dibuka. Kemudian untuk tampilan jika kita lolos prakerja. Nah, tampilan jika lolos prakerja seperti ini. Ada tulisan di dashboard kita, selamat datang, ada keterangan nama kita. Kemudian penjelasannya, dana insentif kamu diberikan setelah penyelesaian pelatihan. Bila belum ada dana yang ditransfer, tunggu 7 kali 24 jam. Tampilannya jika kita lolos prakerja seperti ini. Di sini ada keterangan selamat, kemudian di bawahnya juga ada tampilan kartu atau nomor prakerja kita. Kemudian di sampingnya ada saldo. Biasanya kalau baru lulus tampilannya saldo dalam proses. Kalau sudah masuk akan muncul tulisan dalam jumlah saldo 1 juta rupiah. Nah, di sini rekening. Nah, rekening ini keterangannya ada nomor HP kita di rekening. Nah, di sini yang seperti saya jelaskan di awal tadi, kenapa harus membuat rekening dulu. Bisa BNI, bisa OVO, bisa GoPay, bisa link aja. Nah, setelah lulus kita tinggal sambungkan rekening, tidak perlu install dan upgrade karena kita sudah upgrade dari awal. Karena upgrade itu butuh waktu lama, bisa 2 hari bahkan seminggu. Nah, teman-teman install dulu, nanti kalau sudah lulus di sini tinggal sambungkan rekening yang kita gunakan, misalnya OVO kita sambungkan. Nah, ini contohnya menggunakan rekening OVO karena rekening ini nanti digunakan untuk pencairan insentif sudah cair akan masuk ke rekening kita. Kemudian di sini sertifikat ini kalau belum mengikuti pelatihan masih 0, tapi kalau sudah mengikuti minimal 1 di sini ada muncul 1 sertifikat. Kalau sudah muncul sertifikat artinya kita sudah bisa mendapatkan jadwal insentif. Bagaimana cara mendapatkan sertifikat? Kita ikuti pelatihan dulu. Teman-teman bisa memilih di sini, misalkan Kemenaker, Pijar, Tokopedia, mau belajar apa, Bukalapak, sekolahmu. Nah, bagaimana cara mengikuti pelatihan? Ada juga di video tutorial di channel YouTube saya. Nanti insentif akan keluar jika sertifikat ini sudah muncul di dashboard kita. Nah, di sini contohnya. Nah, ini jadwal insentif untuk akun prakerja ini. Nanti insentif pertama 12 September 2020 sebesar 600.000. Di sini masih dalam proses. Kemudian insentif kedua 12 Oktober, insentif ketiga 11 November, insentif keempat 11 Desember. Nah, ini jadwal insentif. Nanti akan dikirim uangnya itu dikirim ke rekening kita, baik ke OVO, ke link aja, ke GoPay
atau BNI yang kita gunakan. Jelas ya teman-teman? Kalau belum jelas bisa tanyakan di kolom komentar. Nah, kita akan kembali lagi ke dashboard kita yang sedang dalam evaluasi. Nah, teman-teman tinggal tunggu aja pengumumannya. Biasanya pengumumannya untuk pendaftaran kartu prakerja ini lolos dan tidaknya itu setelah pendaftarannya itu ditutup. Misalkan ini pendaftaran ditutup tanggal 14, biasanya pengumumannya itu bisa tanggal 15, 16, 17, 18 atau sebelum pendaftaran berikutnya itu dibuka. Tinggal tunggu aja sering dibuka dashboardnya lulus atau tidak. Oke, itulah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Bila teman-teman masih bingung silahkan tanya di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kartu prakerja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.